Mahalun semahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, seluruh anggota DPRD Kabupaten Sangihe yang saya hormati, Ibu Bupati Kepulauan Sangihe dan Pak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, seluruh Forkombinda Provinsi Sulawesi Utara, datang bersama-sama saya Pak Kabinda, Bapak dan Lanut yang mewakili Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Lantamal, Forkombinda Kabupaten Sangihe, Pak Polres, Pak Dandim, Pak Jari. Saya hormati, saya banggakan Pak Wali Kota Bitung, Wakil Bupati Siau Tagulandang Biaro, seluruh pejabat di lingkungan pemerintah provinsi yang datang, seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe, Bapak Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Gemis, Pak Pendeta Boba, teman-teman pers, seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, adalah satu kenikmatan, kehormatan, kebanggaan bagi saya pribadi dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hadir bersama-sama atas undangan lembaga yang terhormat ini untuk melaksanakan ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ke-498. 598. Saya hitung-hitung Amerika 1776. Jauh Amerika belum ada, Kepulauan Sangihe so ada. Logika berpikir umur yang 598 itu bukan umur yang mudah. Umur yang semakin panjang, rekam jejak yang luar biasa, yang menurut Pak Ketua sampaikan tadi sudah menghasilkan insan-insan Nusa Utara yang kiprahnya luar biasa. Untuk itu sudah sepantasnya kalau kita di Sangihe ini boleh berbangga, boleh tinggi hati sedikit bahwa kita punya flashback, punya sejarah yang luar biasa. Banyak bangsa-bangsa di dunia ini yang sampai sekarang masih mencari jati diri, mencari tahu rekam jejak nenek moyangnya, bangsanya. Tapi kita di Sangihe ini luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, Sulawesi Utara terdiri atas 15 kabupaten kota, 12 diantaranya, bahkan 13, termasuk Sangihe, kondisi fiskalnya fiskal rendah Pak Ketua. Kenapa saya mesti sampaikan? Karena fiskal rendah itu adalah daerah yang tidak mampu berdiri sendiri. Pasti Pak Ketua boleh mengetuk APBD kota Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ratusan miliar. Tapi Pak Ketua dan teman-teman anggota dewan yang terhormat boleh hitung PAD kita berapa dari situ. Satu daerah dikatakan mandiri apabila daerah itu sudah boleh menghasilkan pendapatan asli daerah lebih dari 50%. Dan di Sangihe dan di beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara bahkan tidak sampai 20%, 10%. Ini menandakan apa? Menandakan apa Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat? Berarti menandakan bahwa kita masih memerlukan bantuan pemerintah pusat. Kita masih perlu bekerja sama dengan pemerintah provinsi.
Evaluasi kami di provinsi bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe, pemerintah, eksekutif, legislatif, dan masyarakatnya betul-betul sudah sangat resiprositas, sangat kausalitas, sangat mampu bekerja sama dengan kita di provinsi maupun pemerintah pusat. Mudah-mudahan kerjasama secara vertikal ini harus tetap disertai dengan kerjasama horizontal yang mantap. Kerjasama, kekompakan, segerak, serampak antara stakeholder dan masyarakat di Kepulauan Sangihe sendiri. Itu syarat mutlak, syarat yang utama supaya kita betul-betul menghasilkan output dan outcome yang berguna untuk masyarakat. Kita harus kompak. Kita boleh berbeda warna. Kita boleh berbeda, satu di pantai barat, pantai timur, satu di gunung, satu di laut. Tapi kita harus bekerja sama kompak dalam berupaya berikhtiar semangat untuk mewujudkan pembangunan di Kepulauan Sangihe. Sekarang ada yang terkenal Pak Pendeta pentahelix. Pentahelix ini konsep kerjasama yang lebih komprehensif. Government, akademisi, businessman, community, media, bahkan tokoh agama, semua harus bekerja sama. Namanya pentahelix. Karena kita tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Kita tidak mungkin survive sendiri. Untuk itu tidak ada jalan lain, kita harus selalu kompak. Feedback itu perlu. Masukan itu perlu. Kritikan itu perlu. Tapi jangan sekali-sekali kita saling menjatuhkan. Jangan sekali-sekali kita saling mendiskreditkan. Jadi tesis, sintesis, antitesis itu penting. Jadi ada teori dialektika namanya. Tanpa ada dialektika nyana babunyi. Nah, jadi kita orang juga boleh berdialektika, boleh bertesis, sintesis, antitesis, tapi yang untuk kemajuan masyarakat kita bersama. Apalagi tahun ini, tadi Pak Ketua sampaikan, kita seluruh dunia menghadapi ancaman-ancaman, kemunduran ekonomi, gejolak ekonomi, dan lain-lain. Tambah lagi tahun ini dan tahun depan, tahapan-tahapan pesta demokrasi sudah akan mulai. Pesta demokrasi itu kan substansinya untuk kemaslahatan bangsa, kemaslahatan rakyat. Jangan agenda demokrasi justru mau robek-robek kerjasama kita. Tekad, ikhtiar dan semangat kita untuk membangun Sangihe yang sama-sama orang cintai ini. Senang Ibu Ketua Ibu Bupati sudah sampaikan tadi bahwa di Sangihe juga Gedi Golorakan, Marijo, Bakobong. Ini tidak ada salahnya. Ya. Karena kalau kita boleh self-sufficient, memenuhi semua kebutuhan dasar kita, ini luar biasa. Ya. Dulu cuma bilang 9 bahan pokok. Kata Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, di Bali bukan cuma 9, 14 kebutuhan pokok kita boleh hasilkan sendiri. Kita juga harus identifikasi, Pak Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, Ibu Bupati, apa yang kita boleh hasilkan sendiri, self-sufficiency namanya. Supaya kita tidak mengharapkan barang-barang dari luar. Makanan pokok harus kita kaya dengan protein. Kelapa kita kaya. Yang mungkin tidak ada selain 9 bahan pokok cuma gas dan BBM. Tapi itu nanti kan bukan
cuma tanggung jawab pemerintah kabupaten kota, tapi juga provinsi, bahkan Pak Presiden untuk menjamin itu. Tapi singkat kata, mari kita bersama-sama upayakan self-sufficient 9 kebutuhan bahan pokok kita. Satu hal lagi yang saya senang hari ini, karena tadi ada Ibu Dirjen Pendidikan Vokasi sama-sama meresmikan salah satu gedung di Politeknik Nusa Utara. Dari 38 provinsi yang ada di Republik yang kita cintai ini, Gorontalo tidak ada politeknik. Bahkan Maluku Utara tidak ada politeknik. Orang boleh berbangga di Kepulauan Sangihe ada politeknik Nusa Utara. Jadi pesan saya, mari orang manfaatkan dengan baik, masyarakat, pemerintah juga bantu, dukung, supaya ini betul-betul menghasilkan SDM yang mumpuni untuk kita semua. Tahun ini program pemerintah pusat juga salah satu program prioritas Bapak Gubernur adalah peningkatan SDM. Tadi saya sudah singgung, Sulawesi Utara 260 juta, nasional kita 270 juta penduduknya. Sulawesi Utara cuma 2,6 juta, tidak sampai 1%. Sangihe taruhlah lagi 300.000, 0,5%. Untuk kita dapat dianggap, untuk kita eksis, kita menonjol, tidak ada jalan lain selain menghasilkan SDM-SDM yang berkualitas. Supaya kalau tidak, mungkin kalau di kota Tahuna orang semua. Tapi kalau sudah keluar Sulawesi Utara, apa yang akan kita andal-andalkan? Tidak ada jalan lain selain SDM. Mudah-mudahan karena mandatori budget dari Kementerian Mendagri, orang harus tetapkan 20% anggaran daerah untuk pendidikan. Kalau boleh Pak Ketua dan Ibu Bupati tambah lagi untuk pendidikan, supaya betul-betul jadi modal untuk anak cucu kita ke depan. Dan saya yakin dan percaya, saya bilang Pak Ketua, saya sudah 3 kali ikut paripurna Pak Pendeta Boba, 3 kali. Satu di masa Pak Bupati Hieronymus Magagansa, satu kali di masa Bapak Bupati Abel Cesar Gegana, dan satu kali di masa Ibu Bupati Rini Tamuntuan. Mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan, tahun depan orang boleh bertemu lagi untuk merayakan ulang tahun Kabupaten Sangihe yang 599 dengan capaian-capaian yang jauh lebih bagus dari tahun ini. Atas nama pemerintah dan rakyat Sulawesi Utara, dari Miangas sampai Tontolo Pinagoluman, mengucapkan selamat ulang tahun ke 598 kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Somahe kage sansiote sempate pate pakatidi tu hema pakanandu magena boleh balang sengkahindo pakatuan pakalawiran. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.